Menko Polhukam Mahfud MD mengungkap sebanyak 698 orang ditetapkan jadi tersangka dalam kasus tindak pidana perdagangan orang dalam kurun waktu sebulan terakhir. Ia menerangkan angka itu merupakan hasil kinerja Satgas TPPO dalam kurun waktu 1 bulan terakhir yakni sejak 5 Juni hingga 3 Juli 2023. Bersamaan dengan itu, Mahfud menyampaikan Satgas TPPO juga berhasil menyelamatkan sebanyak 1.943 korban kejahatan perdagangan orang tersebut. Ia pun menduga masih banyak korban yang belum diselamatkan. Mahfud MD bahkan menyebutkan 5 oknum pejabat sudah ditetapkan menjadi tersangka tindak pidana perdagangan orang. Namun Mahfud tidak menyebut kelima oknum pejabat itu. Ia pun mengingatkan kepada pejabat pemerintahan agar hati-hati. Berdasarkan data Satgas TPPO, data dari tanggal 5 Juni hingga 3 Juli kemarin, ya, Satgas TPPO Polri, Satgas TPPO Polda dan jajaran yang mengolah berbagai informasi dari berbagai sumber, terutama dari BP2MI, ini sampai hari ini akan penersangkaan terhadap 698 tersangka. Jadi dalam 1 bulan tersangka 698 orang dari berbagai daerah di Indonesia. Yang kedua, langkah ini diikuti dengan penyelamatan terhadap 1.943 korban. 1 bulan korbannya itu 1.943 yang bisa diselamatkan. Mungkin masih banyak yang belum bisa diselamatkan. Tapi ini tidak pernah terjadi sebelumnya. 1 bulan menyelamatkan sekian, dulu eceran aja, seminggu ada berita ini 2 orang diselamatkan seminggu itu. Tapi yang sebulan terakhir ini sudah sangat produktif. Kemudian Polri juga sudah menerbitkan 605 laporan polisi. Jadi kalau jenis-jenis kejahatannya orang itu ada yang online scammer untuk perjudian, prostitusi macam-macam. Kemudian ada juga pekerja-pekerja kasar di kapal-kapal, pekerja rumah tangga di berbagai tempat yang tidak digaji tapi tidak boleh pulang juga karena ada kontrak. Ada penyiksaan juga di berbagai negara tuh TKI kita. Nah sekarang sudah mulai tertangani dan BP2MI sekarang sudah melakukan pengawasan betul untuk lebih memperbanyak keberangkatan yang legal. Karena ini yang banyak gini, ini banyak yang ilegal dulu dan kita tidak tahu. Sesudah terjadi peristiwa baru kita turun tangan. Yang terakhir jenis kejahatannya itu perdagangan organ tubuh ya. Di Bekasi itu perdagangan organ tubuh. Coba sekarang orang dikirim ke luar negeri, di ginjalnya dijual, ditampung di berbagai rumah sakit dan tidak mendapat perawatan yang memadai juga. Sehingga masih saya dapat info tadi dari Polri itu di suatu negara ada 14 orang masih tertahan di rumah sakit. Masih tertahan di rumah sakit dengan jual ginjal itu. Waktu berangkat dari sini bilang mau bekerja di restoran di mana gitu. Sudah di sana kontrak jual ginjal. Nah, itu jenisnya. Tetapi ini sangat produktif. 698 tersangka, 1.942 korban. Kemudian siapa mereka ini? Pekerja migran Indonesia ada 65,5%. Pekerja seks komersial nih 26,5%. Kemudian 6,6% adalah untuk eksploitasi anak dan 1,4% kerja sebagai ABK, anak buah kapal. Nah jenis-jenis ini sekarang tambah perdagangan organ tubuh yang harus kita kejar terus-menerus.
Saya ingin mengingatkan, siapapun tidak boleh membackingi kejahatan tindak pidana perdagangan orang ini. Karena kita tahu dari identifikasi yang dibuat oleh BP2MI, di mana-mana banyak. Kemarin Presiden sudah mengatakan dan Pak Kapolri juga menegaskan backing bagi penegakan hukum itu adalah konstitusi. Oleh sebab itu siapa yang membackingi tindak pidana perdagangan orang itu artinya melawan konstitusi. Melawan konstitusi itu melawan hukum negara. Akan ditindak tegas. Dan artinya kalau sudah beda backingan itu artinya sudah institusi pemerintahan. Oknum di institusi pemerintahan kalau sudah bicara backing. Entah itu kantor pemerintah daerah, entah itu camat, entah TNI, entah Polri, entah imigrasi, akan sampai pada gilirannya untuk juga ditindak. Sekarang kita lebih utamakan selamatkan korban dan siapa agen, siapa pengirimnya. Nanti akan melangkah ke situ, oleh sebab itu jangan main-main, ini masalah kemanusiaan. Sudah 5 orang oknum tersangka yang itu pejabat. Gitu, ini. Ke belakang, maksud saya yang bercokol di kantor-kantor pemerintah itu supaya hati-hati, akan kami cari juga